solusi persamaan diferensial orde 2, solusi PD tak homogen. Sebenarnya ini berlaku juga untuk orde 1 dan orde lainnya ya. Kalau ingin menggunakan teknik ini. PD yang tak homogen. Oke, bentuk persamaan diferensial yang tidak homogen itu tentunya ada nilai X lain gitu, ada fungsi lain yang enggak membayangi variabel Y. Contohnya, misal, saya akan memiliki persamaan diferensial Y aksen, Y double aksen ditambah Y aksen ditambah min 6Y min 6Y sama dengan bentuknya itu adalah pulpennya madet. Nih. Sama dengan misal bentuknya X kuadrat. Oke, secara sederhana ini merupakan persamaan diferensial orde 2 variabel konstan sama dengan X kuadrat. Si X kuadrat inilah yang membuat persamaan diferensial tersebut tidak homogen. Pertama, untuk langkah-langkah mencari solusi dari persamaan diferensial tak homogen, kita cari dulu solusi PD homogennya. Berarti kita anggap X kuadrat ini 0. Sehingga akan didapatkan Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan 0. Oke, bareng-bareng. Dari sini persamaan karakteristiknya apa? M pangkat 2. Iya, apa persamaan karakteristiknya? M kuadrat plus M ya, plus M kurang min 6. 6. kurang 6 sama dengan 0. Solusinya apa? Difaktorkan. M min 3. M min 3. M min 2. M plus 3. Ya, M plus 3 dikali M min 2. Berarti di sini akan kita dapatkan M-nya sama dengan Min 3. Min 3. M ini sama dengan 2. Berarti solusinya apa? Solusinya itu adalah Y sama dengan? Ini yang mana, Bu? Konstan. Iya, konstan. AX pangkat min 3 ya, Bu? Iya, A dikali E pangkat min 3X eksponen. Ya, ditambah A kali B dikali E pangkat 2X. 2X. Oke, nah ini itu adalah solusi yang homogennya. Solusi tak homogen itu mengikuti bentuk dari si tak homogennya gitu. Jadi di sini akan saya buatkan tabel. Oke, kalau seandainya bentuk tak homogennya itu adalah trigonometri cos, trigono untuk yang cos atau sin, maka solusinya atau YX-nya dimisalkan Y sama dengan A dikali sin X ditambah B dikali cos X. Tujuan utama pada solusi tak homogen itu adalah kita mencari nilai A dan nilai B yang dimaksud. Kemudian, kalau seandainya dia bentuknya polinom, bentuk polinom berarti kan, atau langsung aja ya, nggak usah polinom. Pangkat
2 kuadrat. Kalau dia bentuknya kuadrat, maka kita misalkan Y-nya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau misal bentuknya pangkat 1 ya, fungsi linier, berarti kita misalkan Y-nya itu adalah AX ditambah B. Tuh, jadi pemisalan solusi dari solusi tak homogen itu kita misalkan sama dengan bentuk tak homogennya. Kalau seandainya ada 2 gimana gitu. Misal tak homogennya itu adalah X kuadrat dikali, misal tak homogennya itu adalah X kuadrat kali eksponen. Oke, berarti kan kalau fungsi eksponen, ya sama kita misalnya, Y sama dengan E dipangkatin AX. Intinya, bentuk dari solusi tak homogen kita misalkan sama dengan bentuk bentuk PD tak homogennya di mana. Gitu. Oke, kita contohkan yang sederhana dulu. Di sini bentuknya apa? X kuadrat. X kuadrat merupakan persamaan atau fungsi apa? Fungsi? Fungsi? X kuadrat fungsi apa? Yuk. X kuadrat dia merupakan fungsi di antara yang 4 ini yang mana? Kuadrat. Iya, fungsi kuadrat. Sehingga kita misalkan solusi tak homogennya, misal solusi tak homogennya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini kan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Setelah itu, kita cari Y aksennya. Y aksen sama dengan kita turunin. Kuadrat, AX kuadrat turunannya apa? 2AX. Ya, 2AX. Ditambah BX turunannya apa? Ditambah B. C turunannya? 0. Kemudian lanjut, kita turunin lagi Y double aksen sama dengan turunan 2AX apa? 2A. 2A. Turunan B? 0. 0. Setelah kita dapatkan masing-masing turunannya, kita substitusi ke persamaan diferensial. Sehingga di sini bentuk PD-nya Y double aksen ditambah Y aksen min 6Y sama dengan X kuadrat. Kita substitusi Y double aksennya nilainya 2A. 2A ditambah Y aksennya nilainya 2AX plus B. Iya, 2AX plus B. Ditambah 6Y, min 6Y ya. Min 6. 6 dikali Y-nya. AX kuadrat plus Iya, AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan X kuadrat. Selesaikan. Berarti di sini 2A ditambah 2AX ditambah B dikalikan min 6A X kuadrat min 6BX min 6C sama dengan X kuadrat. Yang ada X kuadratnya sendiri, cuma min 6A X kuadrat. Ditambah yang ada X-nya. X dikali, yang ada X-nya ini kan, 2A ditambah min 6BX 6BX. Oke, udah. Terus yang nggak ada X-nya. Ini
ditambah 2A plus B min 6C sama dengan X kuadrat. Oke, dari sini kita lihat yang bentuknya sama dengan pangkatnya. Oke, di sini cuma ada X kuadrat, berarti yang sama dengan X kuadratnya ini ada min 6A. Nah, ini X kuadrat, oke, biar enggak ini nih ya. Yang ini X kuadrat, sebelah kanan X kuadrat cuma 1, X kuadratnya ini. Oke, berarti kita samakan masing-masing konstantanya. Akan didapatkan min 6A sama dengan 1. Min 6A sama dengan 1. Konstanta X kuadrat di sini dan konstanta X kuadrat di sini. Sehingga akan didapatkan A sama dengan min 1/6. Gitu. Oke, sekarang saya tanya. Yang ada X-nya, ini kan ya, yang ada X-nya, kita misalin sama yang di kanan. Yang di kanan nggak ada yang ada X-nya. Berarti gimana tuh? Persamaannya jadi apa? 2A Jadi 6B sama dengan iya, 2A min 6B sama dengan 0. Karena di sini nggak ada yang konstanta X-nya. Kalau ada, berarti kita samakan dengan yang si konstanta X-nya. Betul. A-nya kita dapatkan min 1/6. Berarti 2 dikali min 1/6, min 6B, atau langsung aja ya, sama dengan 6B. 6B-nya pindah. Berarti akan didapatkan min 2 kali min 1/6, min 1/3 sama dengan 6B. Atau B-nya sama dengan sama-sama dibagi 6, min 1/18. Oke. Singkat cerita, kita lakukan hal yang sama juga dengan 2A plus B min 6C. Di sisi kiri, berapa yang cuma konstantanya aja? Oke. Terus akan didapatkan nilai C. Kan didapatkan nilai C. Sehingga solusi, andaikan C-nya ketemu ya, sehingga solusi dari persamaan diferensialnya untuk yang tak homogen itu adalah min 1/6 X kuadrat ditambah B. B-nya min 1/18 X ditambah C. C-nya harusnya ini dicari ya. Kalau jawaban yang benarnya C-nya harus dicari. Ini kita percepat aja karena materinya masih lumayan. C-nya dicari, didapatkan solusi homogen. Solusi total dari persamaan diferensial ini adalah solusi. Oke, ini saya hapus sedikit. Oke. Solusi totalnya, kan saya ini biar kelihatan bedanya, ganti warna aja. Oke, solusi totalnya itu adalah Y sama dengan Y homogen ditambah Y parametrik. Nah, ini namanya solusi parametrik ya, solusi tak homogen atau parametrik. Jadi, kita berdasarkan parameter bentuk dari fungsi tak homogennya. Sehingga akan didapatkan solusinya Y homogennya ini adalah Y homogen AE pangkat min 3X ditambah BE pangkat 2X ditambah yang partikular atau solusi parametriknya. Berarti akan didapatkan ini. Min 1/6 X kuadrat ditambah kurang 1/18 X ditambah C. Kira-kira itu. Jadi perbedaannya ini yang di kolom pertama ya, kolom ini masih sama, perbedaannya tuh ada di sebelah kiri aja. Ada tambahan untuk mencari solusi tak homogen atau solusi parametrik dengan memisahkan bentuk solusinya itu adalah sesuai dengan bentuk tak homogennya, fungsi tak homogennya.
Kalau kuadrat berarti kita misalkan solusinya kuadrat, kalau linear atau pangkat 1 kita misalkan bentuk umumnya linear, kalau trigono kalau sin nggak boleh cuma 1 ya, jadi kita misalkan keduanya, sin dan cos gitu. Kemudian kalau eksponen kita misalkan pangkat 4x. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Paham? Bu. Oke, kita lanjut. Silahkan yang mau mencatat, catat dulu, atau yang mau screenshot dulu 2 menit gitu ya. Saya akan mencari bentuk umum lebih banyak dari solusi tak homogennya. Oke, kita lanjut ya. Sudah? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Ini yang eksponen secara umum salah saya. Bentuknya itu harusnya A dikali pangkat KX. Dengan K-nya itu adalah si eksponen di bentuk tak homogennya. Ntar kita kasih contoh ya. Ini dihapus dulu. Oke, sekarang yang kedua itu adalah bagaimana kalau seandainya bentuk tak homogennya merupakan bentuk perkalian atau penjumlahan antar fungsi. Secara umum bentuknya kan ada 4 fungsi yang tadi kita bahas. Gimana kalau dia gabungan, perkalian? Nah,
Caranya sama. Pertama, kalau seandainya dia perkalian dari bentuk fungsi tak homogen, contohnya kita punya yang sederhana lagi ya, Y double aksen, atau sama kayak tadi, tambah Y aksen min 6Y sama dengan, nah bentuknya beda nih, perkalian. Berarti misal E pangkat 2X dikalikan sin X. Dikalikan sin X. Oke. Nah, ini beda bentuknya. Atau biar sekalian bentuk umum, sin di dalamnya juga sin 3X gitu misal. Oke. Nah, di sini ada perkalian antara eksponen dikalikan ini. Tadi singkat cerita, hasil Y homogennya ini berapa? Masih ingat nggak? Y A E min 3X. E pangkat min 3X Plus B E plus, pangkat 2X. iya, B E pangkat 2X. Nah, ini kan bentuk homogen yang tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita cari solusi partikularnya atau solusi tak homogennya. Solusi tak homogennya karena bentuknya itu adalah eksponen dikalikan trigono, maka kita misalkan Y-nya juga eksponen dikali trigono. Jadi YP-nya itu adalah YP-nya adalah, kan kalau eksponen itu E pangkat, berarti YP-nya itu adalah E pangkat 2X A, atau jangan A lagi ya, berarti S, nggak apa-apa deh, A dikali E pangkat 2X sin 3X ditambah B E pangkat 2X cos 3X. Gitu. Perkaliannya ini adalah karena dia ada perkalian antara eksponen dengan trigono. Eksponen, kalau kita ingat satu-satu, eksponen pemisalannya kan A dikali F pangkat eksponen itu gitu ya. Kemudian kita cari nilai A-nya berapa pada solusi. Karena dikalikan trigono, di mana trigono itu bentuknya kan A dikali sin 3X ditambah B dikali cos 3X. Nah, pemisalan yang trigono harus memisahkan ini. Pemisalan yang eksponen harus memisahkan yang ini. A E pangkat 2X. Kita kalikan juga, maka akan dihasilkan solusi tak homogennya ini. Tujuan utama kita adalah mencari nilai A dan nilai B-nya berapa yang sesuai dengan persamaan diferensial ini. Caranya ya sama, kita turunkan dulu, berarti ya aksen partikulernya sama dengan turunan ini apa? Turunan ini eksponen dikali sin, gimana turunannya? 2A kali E pangkat 2X. Ya, 2A dikali E pangkat 2X, terus? Sin 3X. Ya, sin 3X, terus? Dikali 3. Nah, berarti masih lupa. Ini adalah perkalian fungsi, menurunkan fungsi yang dikalikan, jangan lupa pakai UV. Ini U, ini V. Berarti turunannya ini adalah U aksen, turunan eksponen, berarti kan eksponennya pangkatnya ke depan, eksponennya tetap, dikali V, sin 3X
ditambah U, berarti U-nya A dikalikan F pangkat 2X kali V aksen, turunan sin, cos 3X dikalikan 3. Berarti 3 dikalikan cos 3X. Oke, yang ini adalah V aks U, yang ini adalah V aksen. Jangan lupa yang sebelah kiri berarti turunannya apa? Sama dengan yang tadi. Yang ini jadi U, yang ini jadi U, yang ini jadi V. Berarti turunannya apa tuh? 2B pangkat 2X. Iya, berarti 2B pangkat 2X, terus? Cos 3X. Iya, cos 3X, terus? Ditambah min 3 sin 3X. Iya, min 3 sin 3X, atau biar langsung di min aja ya. Min 3, kok lurus? Min 3 sin 3X, terus? BE 2X. Iya, dikali B 2X. pangkat 2X. Betul. Yang bentuknya sama, kita gabungin aja. Yang bentuknya sama di sini sin 3X sama pangkat 2X. Oke, berarti sederhanakan. Sama dengan sin 3X sin 3X ditambah dikalikan F pangkat 2X, sisanya yang ini adalah 2A. Oke, yang ini adalah min 3B ditambah, terus sisa yang sama lagi, cos 3X dikalikan F pangkat 2X. Sebelahnya, yang sebelah sini sisanya itu adalah 3A. Yang sebelah sini 2B. Sama dengan, oke. Nih, yang ke-1. Y aksennya. Sama, kita cari nilai Y double aksennya. Y aksen sama dengan 2A min 3B dikalikan dengan sin 3X pangkat 2X ditambah 3A plus 2B dikalikan cos 3X dikalikan pangkat 2X. Kita turunin lagi, Masya Allah ya. Kita turunin lagi. Oke. Atau karena ini soalnya sudah ribet, kita cukup turunan ke-1 aja gimana? Turunan ke-1 aja deh, cukup. Berarti kita cari solusi homogennya ya. Oke, eraser dulu ini. Kita cari solusi homogennya. Homogennya itu adalah berarti Y aksen min 6Y sama dengan 0, Y aksen sama dengan 6Y, Y aksennya itu kan DY per DX sama dengan 6Y, berarti 1 per Y DY sama dengan 6DX, pemisahan variabel ya, berarti jadinya kita integralkan kedua ruas,
akan didapatkan ln Y sama dengan 6X plus C. Berarti biar ln-nya hilang, kita kasih eksponen Y sama dengan E pangkat 6X plus C, atau kita kalikan A. A dikalikan E pangkat 6X. Oke, biar nggak panjang-panjang banget gitu ya. Ntar. Oke, berarti dari sini akan kita dapatkan solusi partikularnya itu adalah kita Y aksen min 6Y sama dengan E pangkat 2X sin 3X. Oke, Y aksennya kita substitusi ini. 2A min 3B dikalikan sin 3X kali E pangkat 2X ditambah 3A plus 2B dikalikan cos 3X E pangkat 2X dikurangi 6Y. 6 dikalikan Y, Y-nya ini. 6 dikalikan A, E pangkat 2X sin 3X, kurang min 6 dikalikan yang ini. Berarti min 6B kalikan E pangkat 2X cos 3X sama dengan E pangkat 2X sin 3X. Caranya sama, yang sama-sama punya sin 3X E2X kita satuin. Ini kan ya E pangkat 2X sin 3X berarti tinggal tambahin min 6 aja, min 6A. Berarti akan didapatkan 2A min 3B min 6A dikalikan E pangkat 2X sin 3X ditambah 3A plus 2B, yang ini nih, cos E pangkat cos 3X kali E pangkat 2X, konstantanya min 6B. Min 6B dikalikan cos 3X E pangkat 2X sama dengan ini. Sama dengan, saya kasih nama bintang. Sama dengan si bintang. Oke. Yang bentuk solusinya sama, kita samain. Nah, ini kan cuman E pangkat 3X sin 3X. Berarti ini E pangkat 2X sin 3X-nya kita samakan. Akan didapatkan 2A min 6A itu hasilnya min 4A. Min 4A ditambah dikurang 3B sama dengan konstanta dia adalah 1. Kemudian yang di sini 3A tambah 2B min 6. 2 plus 2 min 6 hasilnya min 4. Berarti akan didapatkan 3A min 4B sama dengan yang di sebelah kiri dengan bentuknya cos 3X dikali E pangkat 2X nggak ada. Berarti di sini sama dengan 0. Eliminasi. Eliminasi berarti di sini eliminasi A aja ya. Di sini kita kali 3, di sini kita kali 4. Sehingga jadinya min 12A min 9B sama dengan 3 kali 4. 12A dikurang 16B sama dengan 0. Kita tambah. Berarti min 9, min 16 jadinya min 25B. Ke sini aja ya. Min 25B sama dengan 3 tambah 0, 3. Berarti B-nya adalah min 3/25. B-nya dapat, A-nya bisa dapat. Kita substitusi yang kedua aja. 3A min 4 dikalikan B, B-nya min 3/25 sama dengan 0. Berarti 3A sama dengan min 4 kali min 3 plus 12, pindah ruas, min 12/25. Berarti A-nya sama dengan
kali 1/3. Min 4/25. 12 bagi 3, 4 ya. Min 4/25. Oke, ini gitu ya. Memang panjang. Tapi teori dari ini namanya mencari solusi tak homogen ya, dengan menggunakan persamaan parametrik. Persamaan parametrik ini namanya solusi tak homogen dengan menggunakan persamaan parametrik. Jadi kita samain aja bentuknya dari bentuk fungsi tak homogennya apa gitu. Kita samain, kita cari ya aksennya, kita cari turunan-turunan yang diperlukan pada persamaan diferensial, kita substitusi, cari konstantanya. Intinya itu. Yang sulitnya itu adalah ketika kita cari turunan persamaannya susah gitu. Yang sulit kita cari turunan persamaannya susah. Kalau semakin rumit persamaannya, maka turunannya akan semakin panjang, ketika disubstitusi akan panjang. Tapi kalau kalian perhatikan, polanya pasti sama. Intinya kita pasti memisahkan antara yang di kanan dengan yang di kiri. Kalau seandainya kita punya E⁻² X dikali sin 3X, pasti yang di kiri juga E⁻² X kali sin 3X. Kalau hasil akhir solusi partikular antara kanan dan kirinya beda, berarti artinya kalian salah memisahkan bentuk tak homogen di awal. Gitu. Salah misalkan bentuk yang ini nih, bentuk YP-nya di awal gitu. Pasti nanti di akhir hasilnya itu pasti sama. Kita akan memisahkan variabel kanan dan variabel kirinya. Sini variabel kirinya di situ berapa biar dia sama variabel kanan dengan variabel kirinya. Kalau nggak ada ya tinggal misalin 0. Cari nilai AB, maka akan didapatkanlah solusi partikularnya. Di sini B-nya kita dapat, A-nya kita dapat, kita substitusi ke sini, nilai A dan nilai B, sehingga solusi totalnya itu adalah YP ditambah YH. Y partikular ditambah yang Y homogen. Itu dia. Mudah-mudahan nyampe ya. Agak sulit kalau yang perkalian memang. Gitu. Padahal ini bisa nih, saya misalkan cuman X² dikali sin X. Gitu. Tapi ke bawahnya pasti akan panjang. Jamin. Kalau perkalian. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Mudah-mudahan oke ya, karena susah, jadi bentuk tulisan saya nggak rata nih, tapi secara umum intinya begini, bentuk tulisan yang pakai pen, drawing pen. Oke, selanjutnya, kalau bentuknya adalah penjumlahan. Penjumlahan bentuknya lebih sederhana. Kalau penjumlahan itu bentuknya adalah soal yang sama. Misal ya aksen min 6Y sama dengan mau fungsi apa? X² ditambah E⁻4X gitu misal. Oke, fungsi eksponen dan fungsi kuadrat. Kalau penjumlahan, ini kan solusi homogennya tadi udah kita dapat nih. Soalnya masih sama. Berarti YH sama dengan A dikalikan E⁻6X gitu ya. Solusi partikularnya atau yang solusi tak homogennya ada 2 karena dia penjumlahan. Kalau penjumlahan kita pisahin aja satu-satu. Berarti YP1 partikular 1 itu adalah AX² ditambah BX ditambah C. Kita cari bentuk solusi partikularnya satu-satu. Di sini akan kita dapatkan
Y aksen kita turunin 1, Y aksen untuk partikular pertama itu adalah turunan dari AX kuadrat. Turunan AX kuadrat berapa? Ayo sama-sama. 2AX Ya, 2AX terus Plus B. plus B. ya plus B. Kita dapat setelah ini diapain? Cari turunan-turunan yang ada di persamaan terus Substitusi. ya, substitusi ke persamaannya. Substitusi sehingga akan kita dapatkan Y aksennya ini 2AX ditambah B dikurang 6 kali Y. 6-nya ini 6 dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sama dengan yang homogennya aja. Berarti sama dengan X kuadrat. Gitu. Kalau yang penjumlahan satu-satu. Jadi kalau penjumlahan ada 2 nih. Berarti kita sederhanakan. Sederhanakan akan didapatkan 2AX ditambah B min 6AX kuadrat. Sama-sama kita kaliin 6 semua. Min 6BX min 6C sama dengan X kuadrat. Sehingga min 6AX kuadrat yang ada X-nya ditambah 2AX min 6B dikalikan X ditambah B min 6C sama dengan X kuadrat. Sama-sama yang ada X kuadrat di kanan dengan yang ada X kuadrat di kiri, kita misalkan, kita samakan. Berarti di sini akan didapatkan konstantanya 6A min 6A sama dengan konstanta X kuadrat di sini 1. Berarti A-nya adalah min 1/6. Oke, yang ada konstanta X-nya di kanan, kita samakan dengan yang ada konstanta X-nya di kiri. Enggak ada. Berarti pemisalannya adalah 0. 2A min 6B sama dengan 0. 2 dikali min 1/6 sama dengan 6B-nya pindah. Berarti B sama dengan 2 kali min 1/6 dikali 1/6. Berarti jadinya min 2/36 sama dengan B. Oke, yang ini juga sama. Di sebelah kanan kita samakan dengan yang di sebelah kiri. Oh, enggak ada. Berarti sama dengan 0. B min 6C sama dengan 0. B-nya min 2/6 berarti B sama dengan C-nya pindah 6C. B-nya min 2/36 sama dengan 6C. Berarti C-nya adalah min 2/36 kali 6. 36 kali 6 berapa? 6 kali 6, 36 kali 3, 216. Berarti min 2/216 sama dengan C. Oke, ABC-nya dapat, berarti YP1-nya adalah A. A-nya min 1/6, min 1/6X kuadrat ditambah B. B-nya min 2/36B, min 2/36X ditambah C. C-nya min 2/216. Min 2/216. Oke, ini yang satu. Yang kalau dia X kuadrat. Yang kedua, kita cari juga YP2. YP2. Bentuknya adalah eksponen pangkat 4. Berarti kita misalkan YP sama dengan YP yang kedua adalah A dikalikan E pangkat 4X.
eksponen yang pangkat 4. Kita turunin. YP aksen sama dengan turunan dia adalah 4A, pangkat 4X. Substitusi. Kepersamaan Y aksen min 6Y sama dengan cukup pakai yang pangkat 4X aja. Kita dapatkan 4A, pangkat 4X dikurangi 6A, pangkat 4X sama dengan pangkat 4X. 4 dikurang 6 min 2A, pangkat 4X sama dengan pangkat 4X. Pangkat 4X-nya coret, akan didapatkan min 2A sama dengan 1, berarti A-nya ini adalah min setengah. Berarti YP ini adalah min setengah pangkat 4X. Semua solusinya berarti Y, di sini aja ya. Berarti Y, solusi totalnya itu adalah Y homogen ditambah YP1 ditambah YP2. Ini kasus untuk persamaan diferensial tak homogen yang penjumlahan. YP1-nya ini, YP2-nya ini udah kita dapatkan, Y homogennya ini. Tinggal ditambah. Sampai sini, apa ada pertanyaan? Kita lanjut. Kita lanjut. Aman. Betul. Oke. Intinya satu, tapi caranya pasti panjang. Yang nggak masuk siapa ya? Ada yang nggak masuk? Yang nggak masuk siapa ya? Oke. Afik ya. Oke. Nggak jadi absen. Kita lanjut dulu. Aman? Aman? Kita lanjut. Sekarang bagian integral nggak wajar gitu ya. Aduh, yang wajar-wajar aja, Bu. Ya gimana ya? Materinya begitu. Nah, ini kalkulus 2, kita bahas integral tak wajar dan akan kita bertemu lagi ke belakang-belakangnya di sesi UAS dengan ketidakwajaran gitu kan ya. Berarti artinya yang wajar harus paham dulu gitu. Kita ingat lagi, yang wajar harus paham dulu. Sekarang, bagaimana itu? Apa yang disebut dengan integral tak wajar gitu kan ya? Masya Allah gitu. Oke, kalau dulu gitu ya, kita tahu suatu fungsi pada integral itu oke, kita bahas yang integral yang tentunya dulu. Ada integral dari A sampai B fx dx. Kemarin-kemarin pasti hal yang diketahui itu adalah pertama batas pengintegralannya ada dan terdefinisi gitu. Jelas integral dari 1 sampai 2 x kuadrat plus 3x dx. Oke. Batasnya 1 sampai 2. Kita tahu pada grafik 1 itu di mana, 2 itu di mana. Berarti luas daerah di bawah kurvanya bakal ketahuan gitu. Pada dasarnya integral itu kan luas daerah bawah kurva. Oke, di sini luas daerah bawah kurvanya batas-batasnya ketahuan. Batasnya dari 1 sampai 2. Fungsi. Nah, yang kedua, fungsinya terdefinisi.
Jelas, x² tambah 3x kita tahu bentuknya itu fungsi linear. X yang di antara 1 sampai 2, kalau kita substitusi pada fungsi ini, nilainya ada. Nah, itu berarti integralnya masih wajar. Atau yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Integral tak wajar itu artinya ada 2 jenis gitu. Berarti salah satu syarat dari kedua ini tidak terpenuhi, makanya dia jadi nggak wajar. Cara menyelesaikannya juga nggak wajar. Ada 2. Yang pertama adalah kalau batas pengintegralannya nggak jelas. Batas pengintegralannya pada kasus ini adalah yang tak hingga. Ini ya, saya merahin menjadi ini. Batas pengintegralannya tak hingga, berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, berarti udah nggak wajar nih. Min tak hingga sampai tak hingga berarti seluruh angka gitu. Kita mencari luas daerah di semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsinya tidak terdefinisi. Fungsi yang tidak terdefinisi pada selang tertentu, maka dia jadi integral tak wajar. Contohnya untuk yang kasus ini, kalau kasus ini contohnya gampang, tinggal integral min tak hingga sampai 3 dari fungsi x² dx. Oke, batasnya yang nggak wajar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Batasnya nggak wajar, batasnya dari min tak hingga nih. Semuanya gitu, jauh banget ke belakang gitu ya. Nah, kemudian kalau kasus yang kedua, fungsi yang tidak terdefinisi, misalnya integral dari min 1 sampai 1 seper x dx. Oke, kalau kita lihat dari grafik, ini tidak terdefinisi di mana? Dari bentuk fungsinya nih, seper x. Seper x ini dia tidak terdefinisi. Iya, tidak terdefinisi pada saat x sama dengan 0. Sedangkan di x sama dengan 0, ini masuk di batas pengintegralan, ada di antara min 1 sampai 1. Berarti artinya dia merupakan integral tak wajar. Fungsi pengintegralan yang tidak terdefinisi pada selang integral. Tidak terdefinisi di 0, karena 1/0 sama dengan tak hingga. Tak hingga itu adalah tak tentu atau tidak terdefinisi. Boleh deh gitu ya. Ini 2 hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang dan pertemuan minggu depan di pertemuan ke-7. Oke, lanjut satu-satu dulu. Kita akan bahas mengenai pengintegralan tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Oke, karena ini integral tak wajar, sebelum kita mencari nilai berapakah integralnya, ada yang disebut dengan konvergen dan divergen. Konvergen itu artinya adalah hasil integral tak wajar tersebut bisa diduga berapakah nilainya. Oke, berarti di sini hasil integral tak wajar ini nilainya, kayaknya nih setelah kita hitung-hitung, perhitungannya nanti kita bahas ya, pokoknya setelah kita hitung-hitung ini tuh hasilnya 3 gitu. Oke, hasil integralnya ada, maka dia disebut pengintegralan ini konvergen ke 3. Menuju 3 hasilnya. Itu. Tapi kalau ternyata hasil pengintegralannya itu tidak ada, maka dia divergen. Gitu. Jadi yang menjadi poin utamanya di sini itu adalah yang di sini. Kalau tidak terdefinisi, maka dia divergen disebutnya. Kalau seandainya dia ada, gitu ya, terdefinisi pada suatu nilai tertentu, maka dia disebut pengintegralannya konvergen gitu. Jadi tidak semua pengintegralan tak wajar akan ada hasilnya gitu. Jadi
para ilmuwan sepakat gitu. Kalau yang ada hasilnya konvergen, yang nggak ada hasilnya itu disebut divergen. Tuh, langkah untuk menyelesaikan pengintegralan tak wajar pada batas pengintegralan tak hingga itu simpel ternyata. Ya udah, kalau seandainya kita nggak tahu nih nilainya dia berapa, kita limitin aja menuju tak hingga. Berarti batasnya ini kan dari minta hingga sampai B. Si tak hingganya ini kita misalkan suatu variabel lain di mana variabel tersebut merupakan mendekati ke minta hingga. Gitu. Jadi misal batasnya di sini dari minta hingga sampai B, berarti tinggal dilimitin aja. Limit A menuju minta hingga dari A sampai B fx dx. Tak hingganya ganti jadi A, nanti si A akan kita limitkan. Idenya adalah di sana. Apabila limitnya terdefinisi, maka dia konvergen. Ternyata kalau dari limitnya itu hasilnya nggak ada, maka dia divergen. Oke, kalau batas atas juga sama, integral dari A sampai tak hingga. Si tak hingganya kita limitkan aja, limit tah B menuju tak hingga, batas atasnya kita ganti menjadi suatu variabel B. Di akhir, setelah kemudian kita integralkan seperti biasa. Integralkan seperti biasa, akan ada muncul variabel B-nya kita limitkan. Gitu. Jadi review kembali ke limit. Setelah tadi yang saya bilang, kalkulus intinya cuma 3. Fungsi, integral, turunan. Nah, yang lainnya itu adalah tools. Tools menuju hal tersebut. Limit jadi tools gitu ya. Fungsi jadi tools gitu. Yang lainnya tools. Kemudian ini dari minta hingga sampai tak hingga. Oke, integral tak wajar, dua-duanya wajar. Nggak wajar, batas atas dan batas bawahnya. Berarti kita misalkan, kita selipin satu variabel di tengah. Minta hingga sampai C, ditambah C sampai tak hingga. Kemudian dari si tak hingganya ini kita limitkan, limit A menuju tak hingga, ini kita integralkan seperti biasa. Sama ya kasusnya. Bedanya kalau yang dua-duanya tak wajar, kita selipin satu terus kita limitin. Oke. Ke bawah dulu. Contoh, misal. Periksalah kekonvergenan integral tak wajar berikut. Integral dari 4 sampai tak hingga X dikali F pangkat min X kuadrat dx. Oke, dari sini kita dapatkan integral dari 4 sampai tak hingga X, F pangkat min X kuadrat dx. Batas atasnya tak hingga, maka batas atasnya kita ganti dengan suatu variabel, misalkan B, di mana B-nya itu akan mendekati tak hingga. Kita selesaikan integral ini kayak biasa. Integral 4 sampai B, X dikali F pangkat min X kuadrat dulu. Oke, idenya di sini adalah dengan substitusi. Di bawah penjelasan, di sini pengerjaannya. Integral 4 sampai B, X dikali F pangkat min X kuadrat dx. Bisa kita selesaikan dengan substitusi. Misal U sama dengan min X kuadrat. Oke, di sini U-nya X kuadrat ya. U sama dengan X kuadrat. DU sama dengan turunan dari X kuadrat itu adalah 2X dx. Yang kita punya X dx. Berarti X dx aja sama dengan setengah DU. Substitusi berbatas berarti batasnya kita ganti. Saat X sama dengan 4, batas bawahnya 4, maka U-nya sama dengan 4 kuadrat atau 16. Saat X-nya sama dengan B, maka U-nya adalah
bentuk U sama dengan X kuadrat, X-nya B berarti U-nya B kuadrat. Sehingga integral ini, integral dari 4 sampai B, X E pangkat min X kuadrat dx sama dengan integral batas bawahnya 4 menjadi 16, batas atasnya B menjadi B kuadrat, X dx, X dx-nya berubah menjadi setengah du, setengah boleh keluar integral, setengah du, E pangkat min X kuadrat jadi E pangkat min. Nah, berarti ini sama dengan setengah dikali integral E pangkat min U apa? Integral E pangkat min U minus E pangkat min U. Ya. Batasnya dari 16 sampai B kuadrat. Berarti ini sama dengan min setengah E pangkat min B kuadrat dikurangi kali min jadi plus setengah E pangkat min 16 kuadrat. Min 16. Oke. Kita dapat hasil integral biasanya. Setelah kita integralkan seperti biasa, kita kasih limit. Limit B menuju tak hingga dari min setengah E pangkat min B kuadrat ditambah setengah E pangkat min 16 kuadrat. E pangkat min tak hingga hasilnya berapa? Masih ingat nggak? Ini ya. Nah, ini fungsi Y sama dengan E pangkat X. Menuju tak hingga nilainya akan mendekati 0. Maka di sini hasilnya adalah 0. 0 ditambah setengah dikalikan E pangkat min 16. Berarti hasil integralnya adalah setengah E pangkat min 16. Sama dengan hasil integralnya setengah E pangkat min 16. Artinya hasil integralnya adalah konvergen ke nilai ini. Gitu. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral tak wajar pada batas pengintegralan tak hingga itu idenya hanya melimitkan. Kita kasih limit di batas tak hingganya itu. Batas tak hingganya kita ganti menjadi variabel lain di mana variabel itu akan mendekati tak hingga. Gitu. Intinya cuma kasih limit, tapi cara pengerjaannya sama dengan bentuk tak integralan atau sama seperti mengerjakan integral biasa pada yang wajar gitu, integral yang wajar gitu ya. Itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau kalkulus, semakin tinggi kalkulusnya, kalkulus 2 gitu ya. Ntar kalau ada kalkulus 3, kalkulus 4, teorinya semakin mudah, tapi pengerjaannya semakin ribet. Berasa nggak sih kalian kayak tadi nih? Teorinya mudah, oke. Persamaan diferensial yang tak homogen, teorinya mudah. Kita misalin aja solusi partikular. Kita misalin solusi partikular yang sama dengan bentuk tak homogennya, kita turunin, substitusi, cari nilai ABC atau cari nilai konstantanya. Simple, itu teorinya. Ketika pelaksanaannya pasti panjang gitu ya. Ciri khas kalkulus 2 kalau menurut saya. Yang di kalkulus yang ini juga sama.
Oke, tak wajar. Udah insecure duluan kan. Udah, aduh apa tuh tak wajar, tak wajar. Ternyata teorinya simple. Kita misalin aja batas tak hingganya dengan nilai suatu variabel. Variabel tersebut akan kita limitkan nanti. Limit B menuju tak hingga. Udah, itu teorinya. Simple. Yang pengerjaannya tinggal ditambah limit gitu ya. Terkadang gitu kita stuck bukan karena di teori kalkulus selanjutnya, bukan di teori advance-nya, tapi ketika dasarnya, ketika misal kita mengintegralkan ini. Nah, ini kan masuk ke teori dasar nih. Itulah mengapa gitu. Di kalkulus awal itu saya lakukan review dulu. Kita lakukan review. Nah, ya, sama ya ini limitnya B menuju tak hingga eksponen pangkat min tak hingga itu hasilnya 0. Makanya akan didapatkan ini. Konvergen ke F pangkat min 16/2. Oke. Contoh lain di sini yang B. Integral minta hingga sampai 0, 1/2x-1 dikuadratkan. Oke, sama. Ini substitusi lagi. Kita misalin U-nya adalah yang di dalam. U-nya sama dengan 2x-1. DU-nya 2dx. Atau setengah DU sama dengan dx. Berarti artinya dx ini menjadi setengah DU, kemudian 2x-1-nya jadi U. Jadi akan kita dapatkan integral 1/U² setengah DU. Karena substitusi berbatas, artinya batasnya kita ganti. Saat X-nya itu adalah A, batas U-nya itu karena kita misalin di awal 2x-1, jadi 2A-1. Saat X-nya 0, maka U-nya adalah 2 kali 0 min 1, jadi batasnya min 1, kita integralkan. Integral dari 2A-1 sampai min 1, 1/U². Integral 1/U², boleh kita misalin U pangkat min 2, maka integralnya itu adalah 1/min2 tambah 1, U pangkat min 2 tambah 1, atau akan didapatkan min 1/U. Min 1/U, batas atasnya kita substitusi, batas bawahnya disubstitusi, akan didapatkan nilai ini. Min 1/min1, batas atasnya disubstitusi, ditambah min kali min jadi plus 1 per batas bawah, 2A min 1. Setengahnya boleh kita keluarin, limit A menuju min tak hingga 1 ditambah 1/2A min 1. Setengah dikali limit tak hingga, 1 per tak hingga dikurangi tak hingga, 1/tak hingga 0, berarti tinggal setengah dikali 1, hasilnya setengah. Berarti integral ini akan konvergen ke setengah. Intinya sama. Yang PR justru adalah mereview kembali bagaimana melakukan pengintegralan biasa. Yang kedua itu adalah review limit. Bagaimana kita mengerjakan limit, khususnya adalah limit tak hingga. Sebenarnya substitusi aja ya, tinggal substitusi selesai. Tuh. Ya, ini kasus serupa, tapi di sini batas bawahnya sama-sama tak hingga ya. Oke, kita pisahin. Angka yang gampang aja 1 boleh gitu ya. Kalau 0 ini takutnya nanti nggak ketemu. Terus akan didapatkanlah nilai pengintegralannya. Oke. Stop. Ada pertanyaan?
Pulpennya hilang. Oke. Itu ya, sedikit pembahasan kita pada hari ini tentang pengintegralan tak wajar. Pertemuan selanjutnya itu kita akan melakukan kuis. Kita akan melakukan kuis di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kuisnya akan dilakukan di awal. Hal-hal yang dibahas untuk kuis itu adalah hal-hal yang telah direview di awal tadi, di pertemuan awal, termasuk persamaan diferensial yang tak homogen. Itu ya. Soal kuisnya ada 5, akan ada 5 soal. Masing-masing soal mewakili masing-masing bab yang telah kita bahas. Gitu. Sesuai dengan kontrak, kuis itu dilaksanakan sebelum UTS dan sebelum UAS, berarti di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-15 ya. Dan diambil nilai maksimum. Kalau kuis kalian di sesi UTS misal dapat 100, boleh tidak mengikuti kuis di sesi UAS nanti di pertemuan ke-15. Tapi kalau mau ikut juga boleh, nggak akan ngaruh karena yang diambil adalah nilai maksimum. Gitu. Kalau mau ikut sebagai latihan aja ya, latihan soal persiapan UAS, boleh. Gitu. Jadi silakan maksimalkan kesempatan kalian baik di sesi UTS maupun di sesi UAS. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, berarti kita UTS tanggal berapa ya? UTS mulai dari tanggal 17 Mei sampai 28 Mei. Oke, Bu, makasih. Oke, tadi ada pertanyaan. Oke, sesi UAS apakah online atau offline? Saya pengennya hybrid. Saya pengennya hybrid, jadi tapi tentunya itu sesuai dengan ACC dari pimpinan ya. Saya nanya dong, di sini yang dari luar kota siapa ya? Tanjung, Bu. Tanjung aja, sendiri. Ada lagi? Berarti yang butuh persiapan lebih Tanjung ya. Oke, berarti mungkin nanti saya akan bikin kuesioner ke semua, khususnya untuk mahasiswa aktuaria aja ya. Nanti saya akan bikin kuesioner ke kalian, setujunya kuliah online atau hybrid. Kalau seandainya hasil kuesioner itu akan saya sampaikan ke pimpinan. Keputusan berdasarkan kuesioner tersebut. Berarti selambat-lambatnya ketika bulan Mei, selambat-lambatnya bulan Mei, saya kirimkan linknya, mohon bantuan kerjasamanya untuk mengisi link tersebut, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mudah-mudahan materi pada hari ini tersampaikan. Intinya tuh cuma sedikit, bahkan saya bisa sampaikan cuma dalam waktu 1 menit. Yang susah itu adalah ngerjain contoh soalnya ya. Yang susah ngerjain contoh soalnya. Tugas, karena sudah 2 pertemuan kemarin ada tugas ya. Karena di pertemuan ke-7 tidak akan ada tugas, gitu ya. Maka tugas akan saya berikan pada hari ini khusus untuk integral tak wajar. Oh iya, sedikit pojok motivasi. Seorang pemenang itu tidak akan pernah berhenti berusaha, dan orang yang berhenti berusaha tidak akan menjadi pemenang. Ini sebenarnya didapat dari yang itu tuh, cerita bapak KFC. Oke,
yang bagian integral tak wajar pada saat fungsinya tidak diketahui akan dibahas di pertemuan ke-7 nanti. Setelah kuis akan ada latihan kekonvergenan integral tak wajar khusus untuk batas tak hingga 5 soal. Berarti tugasnya ini adalah dari nomor 1 sampai nomor 5. Intinya mudah, berarti ini cuma tinggal limit B menuju tak hingga, min tak hingga, atau terserahlah kalian mau variabel, aduh nama saya misal nama saya Putra Bu, maunya P aja, P menuju tak hingga, boleh gitu, terserah. Variabel tertentu menuju min tak hingga, integral dari B sampai 0, F pangkat 4X dx. Nah ini dikerjakan seperti biasa, kerjakan seperti biasa. Setelah dapat hasilnya, kita masukin limit, kalau dia ada, maka konvergen. Kalau dia tidak ada limitnya, maka tidak ada limit, maka dia divergen. Sesimpel itu. Simpel itu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Ini juga sama, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 3 ini substitusi ya. Ada yang bisa baca substitusi, misalkan U-nya apa? Nomor 3. X kuadrat. Kurang tepat. Yang lain. 1/X. Kurang tepat juga. Yang lain. Nomor 3 misal U-nya apa kira-kira? U-nya 1/X kuadrat. Oh, benar tadi 1/X. U-nya 1/X ya. Ntar turunannya kan min 1/X kuadrat. Nah, nanti ini akan jadi sorry, benar Alex. U-nya 1/X. Kayak yang ini U-nya 1/X kuadrat. Yang ini U-nya X kuadrat gitu ya. Jadi rata-rata substitusi. Yang ini integralin langsung 3, 4, 5 substitusi. Yang mudah-mudah aja. Setelah dapat hasilnya dilimitin. Oke? Soalnya ini menurut saya saya kasih mudah. Oke, PR 1-5 jangan lupa dikerjakan waktu pengerjaan seperti biasa sebelum jam 12 pada hari ini. Melatih untuk kalian nggak menunda-nunda kerjaan ya. Gitu. Pesan saya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Gitu. Makanya deadline-nya cepat, cuma 1 hari, nggak 1 minggu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ibu, kuisnya integral tak wajar masuk nggak? Masuk. Ya, itu aja sih, Bu. Oke, dari 1 sampai 6 masuk ya. Ada lagi yang lain? Oke. Jika tidak ada, selamat belajar untuk persiapan kuis. Silakan memaksimalkan waktu gitu ya, dan kesempatan yang saya sampaikan tadi. Kan ada privilege nih buat yang 100 gitu. Silakan buat strategi kalian masing-masing gitu untuk mengoptimalkan hasil akhir nanti. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada problem atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan chat WA.